Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuratira dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang teks cerita ulang. Baik, langsung saja yang pertama, pengertian teks cerita ulang. Teks cerita ulang adalah sebuah teks yang menceritakan kepada pembaca mengenai sebuah cerita, aksi, atau aktivitas lampau. Tujuan komunikatifnya adalah melaporkan peristiwa, kejadian, atau kegiatan yang terjadi pada waktu lampau dalam sebuah urutan secara kronologis untuk menghibur atau memberikan informasi kepada pembaca. Selanjutnya, jenis-jenis teks cerita ulang. Ada banyak jenis teks cerita ulang, diantaranya yaitu yang pertama teks cerita, yang kedua cerita pengalaman, yang ketiga biografi, yang keempat autobiografi. Selanjutnya ciri-ciri cerita ulang. Ciri-ciri cerita ulang ini ada 8. Yang pertama, bersifat faktual atau imajinatif. Yang kedua, menceritakan peristiwa masa lalu. Yang ketiga, menggunakan banyak pilihan kata yang menunjukkan kronologi dari suatu kejadian. Yang keempat, menceritakan seorang tokoh atau terfokus pada objek tertentu. Yang kelima, menceritakan kejadian-kejadian yang bisa kita amati. Yang keenam, menceritakan waktu dan tempat kejadian. Yang ketujuh, disusun secara kronologis. Yang terakhir, memaparkan pesan dan kesimpulan pada akhir paragraf. Selanjutnya, struktur teks cerita ulang. Struktur teks cerita ulang ada 3. Yang pertama, orientasi atau pengenalan, yaitu memberikan informasi tentang siapa, di mana, dan kapan peristiwa atau kegiatan terjadi di masa lampau. Yang kedua, peristiwa atau kejadian, yaitu rekaman peristiwa yang terjadi yang biasa disampaikan dalam urutan kronologis. Yang ketiga, reorientasi atau pengulangan pengenalan. Terdapat pengulangan pengenalan yang ada di orientasi. Pengulangan yang merangkum rentetan peristiwa, kejadian, atau kegiatan yang diceritakan. Dan yang terakhir, kaidah kebahasaan teks cerita ulang. Ciri kebahasaan yang umum dalam teks cerita ulang adalah penggunaan konjungsi subordinatif, waktu, dan verba tingkah laku. Yang pertama, menggunakan kata yang menunjukkan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang kedua, menggunakan verba tingkah laku atau sikap yang benar-benar dilakukan. Ketiga, menggunakan keterangan waktu lampau. Dan yang terakhir, keempat, menggunakan kata yang menunjukkan tempat dan waktu spesifik. Tadi pemaparan materi tentang teks cerita ulang. Semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.